record ya. Ini masih pada ingat nggak mata kuliah biostatistik semester berapa waktu itu? 3 ya? Nggak pernah, Bu. Emang nggak pernah Bu. ketemu saya? Nggak ada Namanya Statistik statistik 1. doang. Statistik 1. Nah, namanya statistik. Iya, Bu. statistik. Iya, Bukan sekarang semester kurikulum 1. baru namanya biostatistik. Oh. Indri. Masih inget nggak? Ini mana sih videonya kok nggak nyala? Kayak si JJ tadi di raise hand, jadinya muncul di layar saya. Kalau nggak nyala nggak dimulai, Bu. Nggak mau mulai saya. JJ. Udah. Nah, tuh JJ udah naik. Jangan Satu lagi, biar naik raise hand. Nyalain video terus raise hand biar naik. Satu orang lagi. Hey guys. Ayo guys. Bella, mana sih Bella? Tak, masuk tak biar mulai. Ibu. Ya. Ibu Gusti mau nanya, itu nanti pas kita Saya ngerjain nggak mau soal, jawab kalau videonya nggak nyalain. ih saya lagi pengen mandi, Bu. Gimana caranya lu mandi terus belajar? Kocak dah. Tuh Bella nyalain, Bel. Jangan, Bu. Muka saya mah jelek, Bu. JJ jangan senyum-senyum lu, J. Bel, lu cantik, JJ Bel. lagi telat, JJ gimana sih? Ayo dong, satu orang lagi, saya nggak mau mulai. Cepetan ke guys, cepet mulai. Dong, Kak. Ata aja, Bu, Ata. Siapa dong, cepet. EGC. Behal deh, siapa dah? Ih, Ya udah mulai nih. Jadi aja nih. Lama nih. Mau nih. Nah, tuh Irada tuh. Live di Instagram pada berani. Oke. Irada raise hand, jadi biar naik ke atas. Kok belum naik ya? Ngomong Rada, coba ngomong. Ada. Jangan di mute dulu sedih. Udah? Iya, coba. Nah, itu dia, Bu. Nah ya, jadinya kan saya kayak ditemenin 4 orang. Oke, kita mulai ya. PPK tulis, jadi digabung jadi satu, tulis dan praktek. Materi biostatistik. Nah, ini nanti akan muncul. Jadi setiap yang soal akan muncul saya kasih tahu ya. Jangan sampai ketinggalan. Soal ini akan muncul nih, definisi statistik berasal dari bahasa Latin apa, kemudian artinya apa, ini akan muncul. Kemudian, nah ini dia, ruang lingkup statistik itu ada 2, ada deskriptif dan inferensial. Kalau kalian itu pada saat mengerjakan KTI itu deskriptif, jadi hanya mendeskripsikan, itu ada di Medlit ya, waktu itu kalian ngisi deskriptif. Sedangkan kalau kalian nanti mau lanjut S1 itu berarti inferensial. Bedanya apa? Jadi kalau deskriptif itu hanya menghitung rata-rata, varian, standar deviasi gitu. Kayak kemarin contohnya misalnya KTI-nya Irada. Jadi Irada hanya mengetahui berapa persentase orang yang puas terhadap sebuah aplikasi tanpa meneliti apakah ada hubungan antara misalnya latar belakang pendidikan dengan kepuasan, apakah orang dengan pendidikannya makin tinggi makin puas dengan aplikasinya gitu. Itu namanya statistik inferensial. Jadi ini nanti ada di soal.
Kalau statistik yang ada pengujian hipotesisnya, ada mengetahui perbedaan, mengetahui hubungan, apakah ada hubungan antara ketepatan coding dengan lama waktu bekerja, itu berarti statistik inferensial. Ingat-ingat. Tapi kalau statistik deskriptif itu misalnya hanya tahu berapa coding yang tepat tidak tepat, resume medis yang lengkap tidak lengkap. Contoh KTI-nya Mbak Lina berapa persen yang terlambat sama tidak terlambat, gitu kan? Nah, kita Ya, tidak Bu. perlu meneliti apakah ada hubungan antara keterlambatan pelayanan dengan misalnya usia dokter gitu, karena dokternya makin tua dilayaninya makin lama, itu tidak. Itu statistik, kalau yang menguji hipotesis itu statistik inferensial. Kalau yang tidak ada uji hipotesis, hanya menggambarkan atau mendeskripsikan, itu statistik deskriptif. Dah, itu nanti akan ada di soal. Ingat-ingat. Nah, gini, contohnya, kalau deskriptif, itu yang waktu itu saya ajarin, ada ukuran tengah, ada ukuran posisi, ukuran penyebaran. Kalau statistik inferensial, yang ada uji hipotesis itu, contohnya ada 2, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, saya akan fokus ke statistik deskriptif, karena D3 itu di statistik deskriptif, bukan statistik inferensial. Nah, ini. Biasanya kalau di parametrik, di inferensial ada parametrik sama non parametrik. Nah, saya fokusnya ke yang paling bawah ini. Di data itu ada interval rasio, nominal, ordinal. Masih ingat nggak? Ini nanti akan keluar dalam soal. Ada 2, data numerik dan data kategorik. Ingat-ingat, numerik itu angka, kategorik itu yang bukan angka, yang kata-kata. Contohnya kalau numerik, cara mengidentifikasinya itu punya satuan. Contohnya berat badan, berarti satuannya kilogram. Tinggi badan, satuannya sentimeter atau meter. Tekanan darah, satuannya milimeter Hg. Suhu, derajat Celcius, Fahrenheit. Jadi itu contoh-contoh untuk data yang numerik. Ingat-ingat, nanti ada di soal. Kalau yang kategori, contohnya jenis kelamin, cewek, cowok, itu kan nggak ada satuannya. Suku, agama, pangkat, gelar, fasilitas pelayanan kayak VVIP, VIP, bangsal, kelas utama, itu semua data kategorik. Nah, kalau kategorik dibagi 2, ada nominal dan ordinal. Kalau numerik dibagi 2 juga, ada interval rasio. Nanti ada di soal. Kategorik itu nominal ordinal, numerik itu interval rasio. Nah, saya jelasin dari skala yang paling rendah. Waktu kuliah di statistik 1, saya bikin tangga. Masih ingat nggak kalau ada yang catatannya masih dipegang? Saya bikin tangga, tangga yang paling bawah itu adalah nominal. Naik lagi jadi ordinal, naik lagi jadi interval, naik lagi jadi rasio. Jadi singkatannya NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, berarti skala yang paling rendah adalah nominal. Ini ada di soal, ingat-ingat. Skala yang paling tinggi adalah rasio. Kenapa? Kalau skala yang paling tinggi, si rasio dan interval itu bisa turun ke bawah, jadi nominal ordinal. Tapi kalau nominal ordinal nggak bisa naik ke atas. Maksudnya gimana? Kita coba yang nomor 1, skala nominal. Dia paling rendah. Skala yang digunakan hanya untuk membedakan suatu ukuran dari ukuran yang lain tanpa memberi atribut lebih besar atau lebih kecil. Jadi dia setara seperti agama. Jadi pengelompokan agama, agama yang satu dengan agama yang lain itu setara, tidak ada beda. Contoh lagi suku, suku yang satu dengan suku yang lain itu setara, tidak ada beda. Contoh yang lain apa yang setara? Data kategorik yang setara. Coba. Jenis kelamin. Betul. Jenis kelamin, Bu. Ya, laki-laki perempuan. Terus apa lagi? Kalian punya O, A, AB, Darah, golongan. golongan. Golongan darah kan setara, nggak ada orang golongan darah A lebih keren daripada O gitu, enggak kan? Setara. Nah, ini nominal. Sekarang lanjut ke ordinal. Skala yang dipakai untuk membedakan urutan atau tingkatan data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Ordinal itu masih kategorik tapi berjenjang. Contohnya SD, SMP, SMA apa? Pendidikan. Orang pendidikannya SD itu lebih rendah daripada SMP. SMP lebih rendah daripada SMA. SMA lebih rendah daripada PT. Pasti ya. Coba contoh lain apa?
jabatan struktural, Bu. Halo? Halo Bu, Iya. Contohnya apa? pekerjaan Bu. Pekerjaan apakah ada perbedaan? Oh yang enggak. Kalau dilihat dari penghasilan mungkin ada perbedaan. Nah, yang jelas lagi skala ordinal itu misalnya kalau kita di rumah sakit itu kelas perawatan. Ya, kelas perawatan misalnya saya Struktural. VIP beda dengan VIP, beda dengan kelas utama, beda dengan kelas bangsal gitu ya. Itu udah pasti beda dari biayanya beda, kamarnya ruangan luasnya beda, fasilitasnya beda gitu ya. Paham ya? Ada lagi jabatan misalnya dekan lebih tinggi daripada kaprodi, lebih tinggi daripada dosen biasa gitu ya. Ini contoh skala ordinal. Ingat-ingat, setiap skala ini akan keluar di soal. Pertama tadi data kategori itu ada nominal, ada ordinal, ya. Sekarang kita pindah ke data numerik. Numerik itu ada interval dan rasio. Nah, sekarang yang interval. Data yang jaraknya sama tapi tidak punya nol absolut atau nol mutlak. Jadi definisi, ingat-ingat nih harus dicatat. Definisi dari tidak punya nol mutlak artinya punya wujudnya. Maksudnya gimana? Contohnya suhu. Suhu itu ada nggak wujud 0 derajat Celcius? Ada nggak? 0 derajat Celcius ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Masa? Di daerah yang salju itu ada minus nggak? Oh iya, Ada. Ada, minus aja ada, apalagi 0 gitu ya. Berarti dia tidak punya 0 absolut kalau ada wujud nolnya gitu. Paham nggak? Ini saya bandingkan langsung dengan, ya kenapa J? Oh, dengar. Enggak, Cici nggak tuh. Nah, ya. Ada siapa tuh sampingnya? Habib ya? Apaan? Ada Habib ya di situ ya? Bilangin sama Nggak. Habib suruh jadi penyemangat dong, jangan telat kirimin KTI-nya. Lanjut. Sekarang saya bandingin biar enak, skala rasio. Kalau rasio sama interval, kalau tadi interval itu nggak punya nol absolut, kalau rasio sama-sama numerik, tapi dia punya nol absolut, berarti lawannya. Yang tadi interval itu nggak punya nol absolut, artinya kan punya wujudnya, ada 0 derajat Celcius. Kalau ini, dia punya nol absolut, artinya tidak ada wujudnya tuh, 0 itu nggak ada. Gitu. Contohnya, panjang, ada nggak 0 meter? Tinggi badan 0 cm. Irada tolong dong diukur tinggi badannya berapa? 0 cm. Ada nggak? Sekecil-kecilnya makhluk hidup, semut. Nggak mungkin kan 0 cm kan? Kalau ada wujudnya pasti ada ukurannya gitu. Berat badan. Mbak Lina tolong dong di kilo berapa berat badannya? 0 kilogram. Ada nggak? Nggak ada. Jadi nggak mungkin kita masuk ke timbangan terus timbangannya jadi 0. Itu berarti hantu. Kakinya nggak nepak gitu ya. Nah, jadi kalau rasio itu dia punya nol absolut, artinya dia tidak punya wujud. Tapi kalau interval dia tidak punya nol absolut, artinya dia punya wujud. Paham? Coba saya minta satu, coba dijawab ya, interval atau rasio. Misalnya kalian ke kampus pakai motor. Di motor tuh ada alat ukur tuh, ada skala tuh. Buat tahu kecepatan. Ya kan? Namanya apa? Speedometer. Apa? Speedometer. Ya, buat mengukur kecepatan. Speedometer ada 0 km per jam nggak? Ada. 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 Ada ya? Kapan? Kalau lagi berhenti. Betul. Kalau lagi berhenti, kalau lagi lampu merah, kalau lagi parkir ya. Itu kan kilometer ada 0 km per jam kan sebelah kiri ya. Kalau nggak ada 0 km per jamnya, dia lampu merah jalan terus. Di kampus parkir muter-muter terus, ya kan? Berarti dia punya wujud 0 km per jam. Berarti dia interval atau rasio? Interval. Udah paham ya? Paham?
Paham. Nah, sekarang coba deh satu lagi. Misalnya tekanan darah itu satuannya milimeter Hg. Ada nggak orang tekanan darahnya 0 milimeter Hg? Nggak ada. Nggak ada. Udah meninggal orangnya, nggak ada wujudnya. Orang tekanan darah misalnya 90, 70 milimeter Hg aja udah harus dibawa ke rumah sakit ya. Udah tekanan darah rendah gitu. Nah, apalagi kalau 0 itu berarti alatnya udah mati, orangnya udah nggak ada. Berarti dia interval atau rasio? Rasio. Berarti udah paham ya? Lanjut ya, nanti akan keluar di soal. Nah, ini dia. Data menurut sifat ada kuantitatif, ada kualitatif. Ini kemarin KTI ada yang kuanti, ada yang kuali. Pasti udah paham. Paham ya? Kuanti itu biasanya sampelnya banyak. Ya, biasanya turun lapangan. Kalau kuali biasanya sampelnya sedikit. Nggak perlu turun lapangan, cukup pakai informan gitu ya. Iya. Kita tinggal wawancara, fokus group discussion, nggak perlu cetak kuesioner, cetak angket gitu. Kemudian, menurut sumber ada internal, ada eksternal. Ini dari dalam, ini dari luar. Menurut cara memperoleh ada primer, ada sekunder. Ini nanti keluar nih. Di primer itu apa maksudnya, sekunder apa maksudnya? Masih ingat nggak? Ingat nggak? Ini nanti pertanyaan saya ini saya kasih bocoran nih. Langsung. Biasanya kalau nggak salah saya nanya gini, kalau data kita ngambil dari rekam medis itu termasuk data primer atau sekunder gitu. Misalnya kalian turun lapangan, kayak kemarin yang judul ketepatan coding siapa ya? Ketepatan coding siapa? Ada Jojo, Widya, ya siapa lagi? Yang videonya nggak nyala boleh ikut bersuara ya. Jadi biar saya nggak merasa sendirian nih. Bu Sri. Sri Ningsi mana nih? Sri Ningsi Mamono apa Serintil? Serintil, Bu. Oh, Serintil. Nah, kalau contoh penelitiannya Serintil, Jojo, itu berarti dia pakai data sekunder. Kenapa? Karena ngambilnya dari rekam medis, itu nanti keluar di soal. Ya. Jadi kita nggak turun lapangan langsung, berarti dengan data sekunder. Ya, misalnya ngambil data dari Riskesdas, riset kesehatan dasar, atau ngambil dari Susena, survei sosial ekonomi, itu berarti sekunder. Pokoknya kita yang nggak turun lapangan langsung gitu ya, itu sekunder. Kalau kita turun lapangan langsung, contohnya siapa? Siapa ya? JJ ya? JJ juga ya? JJ juga. Lina, Bu. Kalina, ya, Bu. Terus siapa lagi Mbak Lina? Terus siapa? Irada. Itu kan bener-bener kita kasih kertas, bisa diwawancarai atau dia ngerjain sendiri gitu ya. Kita turun lapangan semua. Itu berarti data primer, ingat-ingat. Ya, turun lapangan sendiri, bikin kuesioner sendiri, di entry sendiri, semuanya sendiri. Itu berarti primer, ya. Nanti di soal ada. Kemudian menurut waktu pengumpulannya, ada time series, ada cross section. Kalau misalnya time series itu kayak kalian nonton film Korea atau film sinetron yang nggak sekali habis, yang ada episode-episodenya. Kalau sekarang kebanyakan sekali habis ya. Kalau sekali habis itu cross section, seperti penelitian kalian kemarin. Mahasiswa kebanyakan penelitian itu cross section, jadi satu kali habis, cross itu silang. Jadi cuma dipotret pada satu waktu, makanya di penelitian kalian misalnya penelitian ini diambil pada bulan apa sampai bulan apa. Tapi kalau time series itu panjang, sampai melewati tahun gitu ya. Jadi misalnya penelitian saya gini, saya pengen mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak-anak lahir dengan kondisi berat badan lahir rendah. Otomatis saya nungguin ibunya melahirkan. Dari ibunya hamil sampai mengandung 9 bulan, saya tungguin sampai melahirkan anaknya bebeler apa enggak. Gitu ya. Berarti itu time series gitu, durasinya panjang. Tapi kalau kalian memotret di satu waktu, biasanya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu berarti cross section. Nanti ada di soal. Ya, bayangin satu layar aja jadi banyak soal nih. Nah, sekarang ini
pada saat kita melakukan pengukuran statistik, itu tadi ada data numerik, ada data kategorik. Udah paham ya, kalau numerik yang ada satuannya, angka-angka, kalau kategorik nggak ada satuannya. Nah, kalau yang numerik itu ada 3 ukuran. Nanti ditanya juga, ukuran apa? Kalau nggak salah tadi soal nomor 1 ya. Ada ukuran sentral, nama lainnya ukuran tengah. Kemudian ada ukuran posisi, nama lainnya ukuran letak. Jadi kalau saya nanya ukuran letak, itu sama dengan ukuran posisi. Kemudian ada ukuran variasi atau dispersi atau penyebaran. Jadi itu nama lainnya sama. Nah, kalau yang data kategorik itu nggak dibagi, nggak beranak banyak ya. Kalau yang kategorik itu hanya proporsi atau persentase, kemudian rasio dan rate. Gitu ya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu. Lanjut apa enggak nih? Kok Irada mati videonya? Yuk, gantiin yang lain. Yang lain nyalain video satu orang. Oh iya ya. Udah ada Bu videonya? Nah, ya biar naik ke atas. Ya. Nah, lanjut kita masuk ke data yang numerik. Ada ukuran tadi, ukuran sentral, ukuran posisi, ukuran variasi. Nah, sekarang ya ukuran sentral dulu. Udah hafal ini di luar kepala. Ada min, ada median, ada modus. Kalau min itu rata-rata ya. Min juga ada di soal. Ini gampang. Tinggal hitung rata-rata. Misalnya berapa rata-rata jumlah saudara kandung dari 5 mahasiswa, tinggal ditambahin, bagi gitu ya, udah bisa ya. Tapi nanti ingat di kalkulator jangan sampai kalian tulis 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 langsung bagi 5, jangan. Disama denganin dulu. Ini sudah saya kasih tahu pada waktu kuliah statistik 1 2 tahun yang lalu ya. Udah saya kasih tahu kalian sama denganin dulu baru dibagi. Gitu ya. Kalau mau ditulis dulu jumlahnya baru dibagi. Itu nanti ada di soal. Berapa rata-rata gitu. Tadi lihat ya. Kemudian sekarang median. Kalau median itu dibagi 2, 50%, 50%. Nah, rumusnya itu N plus 1 dibagi 2. N-nya itu jumlah sampel plus 1 dibagi 2. Nah, ada yang datanya genap, ada yang datanya ganjil. Yang enak itu kalau ganjil. Nah, nanti saya nanyanya genap, yang susah. Nah, yang genap gimana? Nih, kalau ini contoh yang ganjil. Kalau yang ganjil kan gampang. Oh ya, median itu termasuk ke dalam ukuran posisi juga ya. Jadi berbeda dengan mean. Mean itu kalau saya mau ngitung mean tinggal nggak perlu saya urutin. Tapi karena median termasuk ukuran posisi juga, jadi harus saya urutin dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu ya. Jadi saya urutin, jangan lupa ini ingat-ingat, udah saya kasih tahu median itu harus diurutin. Nah, ada 2 yang kita dapetin, posisinya sama nilainya. Jadi jangan langsung, kalau saya tanya posisi jawabannya 5, kalau saya tanya nilai mediannya jawabannya 6, beda. Ya, kalau rata-rata kan tadi ngitung langsung berapa nilai rata-ratanya gitu. Tapi kalau berapa posisi median, jawabannya 5. Kalau saya berapa nilai median, jawabannya 6. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini kebetulan ganjil, jadi enak. N plus 1 dibagi 2. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 1, 10. Bagi 2. Sama dengan 5. Kita hitung aja posisi ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai medianya adalah 6. Ini gampang nih kalau yang angkanya ganjil. Kalau yang genap contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 tambah 1 dibagi 2, 4,5 ya. 4,5. Nah, kita harus bikin dulu posisinya 4,5, nilai 4,5 berarti 1, 2, 3, 4 sini. Antara 60 sampai 75. Ini waktu statistik 1 udah pernah saya ajarin. Pegang dulu posisi 4 ini. Kan tadi 4,5, berarti 4, ditulis di sini. Oh, posisi 4 itu 60. Ditambah karena 4,5, berarti sisanya kan tinggal setengah. Ditambah setengah, posisi ke-5 dikurangi posisi ke-4, berarti 75 dikurangi 60. Nah, kita hitung 60 ditambah 75 kurangi 60 itu kan 5. Ya enggak? 15 ya.
15. 15 kali setengah berapa? 7,5. Berarti 60 ditambah 7,5 jawabannya adalah 67,5. Gitu caranya. Mungkin di sini ada yang nanya, Bu, nggak dibikin ini aja. 60 tambah 75 bagi 2 gitu ya? Iya, Bu. Gitu caranya. Saya udah pernah kasih tahu caranya panjang seperti ini supaya nanti pada saat kalian ngerjain desil, kuartil, dan persentil itu kalian enak. Karena kalau yang setengah ini hanya median, tapi kalau udah ngerjain persentil itu 0,01, 0,02, 0,03 gitu. Kalau ngerjain kuartil 0,25, 0,75 gitu. Jadi nanti posisinya 4,75. Kalau kayak gitu gimana cara ngitung posisinya? Kan susah. Jadi dari awal median saya ajarin hitungnya yang kayak gini supaya nanti pada saat ngitung di kuartil, desil, dan persentil itu enak. Kalau desil itu per 10, jadi nanti hasilnya 4,1, 4,2 gitu. Jadi tinggal ditambahin sininya posisi ke 60 ditambah 0,2 kali 75 kurangi 60 kayak gitu caranya gitu ya. Jadi biar enak saya ajarin yang susahnya dari sekarang gitu, jangan cara cepetnya gitu ya. Iya, Bu. Paham ya? Mana Mbak Lina kok hilang? Ini Bu, Raise hand dong biar di atas. Sekarang lanjut ke modus. Kalau modus nggak perlu ngitung, lihat aja yang paling banyak keluar gitu ya. Nanti ada juga soal modus, kalau nggak salah ada 2 atau 3 soal. Enak nih, cepet, kurang dari 1 menit kalian ketemu jawabannya. Ingat-ingat pokoknya kalau ukuran posisi itu harus diurutin dulu. Kebetulan median sekaligus ukuran sentral dan ukuran posisi. Jadi jangan sampai kalian nggak diurutin dulu. Nah ini modus. Sekarang lanjut ke ukuran posisi ya, atau ukuran letak. Nah ukuran posisi itu ada median, tadi udah, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah median udah paham ya tadi ya, saya lewatkan aja ya. Nah sekarang kuartil. Kuartil itu dibagi menjadi 4. Jadi nanti rumusnya per 4. Kalau tadi N plus 1 per 2 median, berarti kalau kuartil N, kalau pas lagi kuartil 1, berarti 1 N plus 1 per 4. Ingat-ingat. Median itu membagi menjadi 2, kuartil membagi menjadi 4, desil membagi menjadi 10, persentil membagi 100. Ini nanti ada di soal. Ya, jadi rumusnya bagian bawahnya itu ngikutin namanya. Kalau kuartil berarti bawahnya per 4. Gitu ya. Berarti kalau lagi kuartil 2 berarti 2 N plus 1 per 4. 2N. Nah, ini dia rumusnya. Kalau lagi K1 di sininya 1. Bawahnya 4 semua. Kalau lagi K2 di sininya 2, kalau K3 di sininya 3. Jadi N plus 1 per 4. Ya. Kalau saya tanya berapa nilai kuartil 4, itu kalian jangan, Bu, kok ini nggak ada jawabannya? Itu artinya saya lagi menjebak kalian. Jawabannya adalah 0. Gitu ya. Oke? Karena kuartil nggak ada sampai 4. Paham ya? Jangan sampai nanti, Bu, saya tuh tadi ngerjain kuartil deh. Kok Ibu ada nanya kuartil 4, bukannya nggak ada kuartil 4 gitu. Berarti ini bonus ya, Bu? Nggak bisa. Itu ada jawabannya. Gitu ya. Jawabannya adalah 0 karena nggak ada kuartil 4. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, saya jangan lupa urutin dulu. Kalau datanya masih berantakan, diurutin. Baru habis itu kita masukin kuartil 1, N-nya 7 plus 1 berarti 8. 8 kali 1, 8 dibagi 4 berarti 2. Langsung posisi kedua. Gitu ya. Kalau ternyata posisinya dapat 2,25, berarti di antara 30 sama 30 gitu ya. Di antara ini nih. Berarti pegang dulu posisi 2, kayak tadi. Pegang dulu posisi 2, 30 ditambah 0,25 kali 30 kurangi 30. 0. 30 kurangi 30 berapa? 0. 0 dikali 0,25 berapa? 0 lagi, berarti jawabannya sama, 30. Gitu ya? Paham ya? Nanti kalau misalnya hasilnya adalah 4,75, berarti pegang dulu posisi 4, 40, ditambah 0,75 kali kurung 50 dikurangi 40, 10. Berarti 10 kali 0,75 berapa?
7,5 berarti 40 tambah 7,5 berarti 47,5 gitu ya, paham ya? Kayak tadi kayak ngerjain median. Gitu ya. Nah, sekarang desil. Desil itu membagi menjadi 10, berarti kalau nanti ada di soal begini. Kalau desil 3 berarti 30, desil 2 berarti 20% data paling tinggi, 80 ke kanan, 20 ke kiri. Gitu ya. Kalau desil 4 berarti 40 ke kiri, 60 ke kanan. Kita nanti ada soal begitu tuh. Desil berapakah gitu? Persentase. Gitu ya. Nah, karena desil membagi menjadi 10 ya rumusnya berarti per 10. Pada saat desil 1 berarti 1 N plus 1 per 10. Desil 2, 2 N plus 1 per 10. Nah, desilnya paling banyak desil 9 atau desil 10? Paling Desil banyak 9. Nah, jadi nggak ada desil 10. Ingat-ingat ya. Nah, kalau kita lihat desil 2 itu 2 N plus 1. Desil 5. Desil 5 itu 5 N plus 1 per 10. 10 bagi 5 berapa? 2. 1 Ya, per 2. Iya, betul. Berarti desil 5 itu seperti apa? Sama kayak kuartil 2 sama median. Betul. Berarti kalau saya nanya, nanti ada di soal. Median itu sama dengan kuartil 2 sama dengan Desil 5. Oke, paham ya? Oke, ini dia contoh desil tadi. Misalnya yang ini nih, desil 5. Desil 5, kita urutkan dulu. 1 desil 5 dari 14 data, 14 tambah 1, 15. 15 kali 5, kemudian 75 dibagi 10, berarti 7,5. Nah, 7,5 kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 berarti di antara ini. Pegang dulu posisi 7 berarti 6. Sisanya adalah 0,5. Ini dikurangi belakangnya. 6 dikurangi 6 kan 0. Jadi jawabannya tetap 6. Karena angka 0 dikali 0,5 jawabannya tetap 0. Gitu ya. Masih ingat kan? Nah, lanjut ini persentil. Persentil itu membagi menjadi 100. Berarti persentil itu paling tinggi adalah persentil 99. Ya, ingat. Berarti yang sama dengan median, yang sama dengan kuartil 2, yang sama dengan desil 5 itu adalah persentil berapa? 50. Oke, nanti ada di soal. Udah bisa ya jawabannya ya? Oke, lanjut. Sekarang ukuran penyebaran atau dispersi atau variasi. Ada range, mean deviasi, standar deviasi, varian, sama koefisien variasi. Nah, ini yang paling enak dan nanti akan keluar di soal. Kalau standar deviasi, mean deviasi itu akan saya tanyakan di ujian praktek. Varian, koefisien varian itu nanti di praktek. Karena kalau saya tanyain di sini, kalian nanti ngerjain standar deviasi doang 50 menit kelar. Enggak selesai-selesai, nanti kalian pada demo sama saya. Jadi saya kasih soalnya cuman yang range. Karena gampang, tinggal kurangin nilai tertinggi, dikurangi nilai terendah. Gitu ya, yang range. Kemudian ada mean deviasi. Ini juga nggak saya tanyain. Nanti saya tanyainnya di praktek. Mean deviasi atau nama lainnya simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Itu rumusnya sigma tanda mutlak XI min X bar per N. Tanda mutlak artinya apa? Artinya nggak ada tanda minus. Negatif. Ya, betul. Nah, ini contohnya. Ini contoh di atas, kalau minusnya kita ikutkan, kan pertama rumusnya tadi XI min X bar. Berarti kita hitung dulu X barnya atau rata-ratanya. 8 tambah 17 tambah 22 tambah 10 tambah 13. Berapa jumlahnya? Baru dibagi 5. Oh, ternyata sama dengan 14. Nah, berarti XI min X bar saya kurangi dulu. 8 dikurangi 14, 17 kurangi 14, 22 kurangi 14, dan seterusnya. Sampai 13 kurangi 14 bagi 5. Ini hasilnya min 6 tambah 3 berapa? Min 3. Min 3 plus 8 berapa? 5. Plus 5. Plus 5 min 4 Plus 1. plus 1. Plus 1 min 1 0. kelar. Ya, habis. Itu berarti kalian tidak menjawab min deviasi. Kalau min deviasi itu harus ada harga mutlaknya. Jadi meskipun 8 kurangi 14, itu hasilnya positif 6.
gitu ya. Kemudian 10 kurangi 14, hasilnya positif 4, jangan negatif 4, gitu ya. Nanti baru ditambahin per 5. Inilah nilai min deviasi. Nanti akan saya tanyakan di praktek. Ya, saya nggak nanya di teori, karena kelamaan, kasihan kalian. Kalau saya ada 20 data, kalian rata-rata dulu, ngitung satu-satu dulu, aduh. Atau mau nggak soal ini? Soal Enggak, min Bu. deviasi, enggak ya? Enggak, Bu, nggak mau. Indri gimana sih? Kok videonya nggak nyala? Nah, lanjut simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini saya jejerkan dengan varians karena bedanya standar deviasi sama varians. Kalau standar deviasi itu ada akarnya, kalau varians itu dibuang akarnya. Kalau buang akar berarti dikuadratin. Gitu ya. Paham ya? Ya. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Misalnya saya ada 8 data. Ini datanya. Misalnya ini apa ya? Misalnya ini berat badan orang. 70 kg, 80 kg, dan seterusnya. Nah, berarti saya harus dapat rata-ratanya dulu nih. 70 tambah 80 dan tambah sekian, dibagi 8. Oh, ternyata hasilnya 58,75. Nah, rumusnya tadi apa? Sigma XI min X bar kuadrat. Berarti saya ngitung dulu XI min X barnya dulu. XI-nya 70 dikurangi 58,75. Ini karena bukan tanda mutlak, berarti kalian pakainya tanda buka kurung, nanti ada negatif. Cuman karena negatif dikuadratin, jadi negatifnya nanti hilang semua gitu ya. Ini 70 kurangi 58, 80 kurangi 58. Nanti ini saya tanyain di praktek. Ya, jadi harus dipahami. 60 dikurangi 58, 70 dikurangi 58, dan seterusnya. Ini 50 kurang 58 minus 8,75. Udah, sampai sini paham ya? Kemudian raut selanjutnya, XI min X bar kuadrat. Berarti yang ini kita kuadratin. 11,5 kuadrat, 21,25 kuadrat, 1,25 kuadrat, dan seterusnya. Udah, karena sigma, rumusnya ini adalah sigma, otomatis saya jumlahin nih 126 ditambah 451, 1,6, 126 gitu. Udah, saya jumlahin, ternyata 1487,5 sigmanya, sigma X min X bar kuadrat per apa? Per N. Nih, per N. Jumlah data. Iya. N-nya masuk di dalam akar. Berarti kalau standar deviasi sigma X min X bar kuadrat per N diakarin. Kalau varians itu akarnya dibuka, berarti dikuadratin gitu loh. Jadi angka di dalam ini adalah angka varians, tapi kalau udah diakarin itu varians. Iya, kalau udah diakarin berarti jadi standar deviasi, gitu ya. Jadi kalau saya nanya standar deviasi dan varians, intinya jangan kalian hitung ulang gitu intinya. Tinggal kalau saya tanya standar deviasi, disuruh dibikin varians, tinggal dikuadratin. Misalnya standar deviasinya 9, dibikin varians, berarti berapa variansnya? 81. Oke. Kalau misalnya saya punyanya varians, misalnya 121, disuruh dibikin standar deviasi, berapa standar deviasinya? 11. Oke. Paham ya? Iya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang koefisien variasi. Nanti saya akan tanya mana yang lebih bervariasi, antara yang A atau yang B gitu. Misalnya dalam sebuah rumah sakit, dua rumah sakit misalnya, saya pengen membandingkan ada dua rumah sakit, waktu tunggu rumah sakit A sama waktu tunggu rumah sakit B. Di rumah sakit A, saya pengen tahu mana yang lebih bervariasi, waktu tunggunya beda-beda banget. Ada yang lama sampai 2 jam, ada yang cepat cuma 15 menit gitu. Saya pengen tahu nih, variansi itu berarti saya pengen tahu apakah ada perbedaan yang mencolok antar data satu dengan data yang lainnya gitu. Kalau waktu tunggunya terlalu mencolok, berarti rumah sakit itu nggak bagus gitu. Ya, misalnya kok ada nih pasien cuma 15 menit kelar, kok ada pasien yang sampai 2 jam nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi kita bisa lakukan penelitian seperti itu. Nah, ini contohnya saya misalnya ada motor sama harga ayam. Nih, meskipun nominalnya berbeda, di sini dalam jutaan, yang ini dalam ratusan, tapi kita bisa juga bandingkan. Misalnya, rumus koefisien variasi itu adalah standar deviasi dibagi X bar atau rata-ratanya kali 100. Standar deviasi tadi udah bisa ngitung ya. Nah,
saya dapat rata-rata dari harga motor itu 4.500.000, kemudian rata-rata dari harga ayam itu 770. Nah, standar deviasinya saya dapat tadi pakai rumus tadi X I min sigma akar sigma X I min X bar kuadrat per N, pakai rumus itu dapat 395.285, yang ayam dapat 192. Nah, koefisien variasinya berarti standar deviasi dibagi X bar, dibagi rata-rata. 395.285 dibagi 4.500. Yang ini 192 dibagi 770. Dua-duanya dikalikan 100%. Oh, ternyata koefisien variasi si motor 8,78, padahal dia satuannya jutaan ya, dikira dia yang akan tinggi, tapi ternyata enggak. Ayam koefisien variasinya 24,94, berarti ternyata ayam itu lebih bervariasi karena mempunyai koefisien variasi yang lebih besar daripada motor. Gitu ya, paham ya? Jadi nanti kalau saya tanya koefisien mana yang lebih bervariasi, ketepatan waktu antara rumah sakit A sama rumah sakit B, berarti kalian langsung jawabannya ngitung koefisien variasi. Gitu ya. Lanjut. Siapa tuh? Tolong di mute. Itu siapa sih? Halo. Halo. Makin. Halo, tolong ada yang kasih tahu, rame. Makin. Harusnya kan bisa di mute. Oke. Lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut, Bu. Oke. Masih semangat atau udah lemes? Semangat. Lemes, belum sarapan. Oke, lanjut. ...46 dari 58 slide. Masih banyak ya. Bu Lili nunggu jam 9 ya? Iya. Lanjut. Sekarang geser ke data kategorik. Tadi data numerik kan udah semua. Coba ada apa aja? Data numerik ada ukuran apa aja? Ada ukuran Sentral. Terus? letak atau Iya. Ukuran Iya, oke. Nah, sekarang data kategorik. Data kategorik itu ada 3, proporsi atau persentase, rasio, dan rate. Kemarin contohnya itu proporsi persentase itu contohnya apa ya kemarin? Irada misalnya. Irada itu ngukur persentase, kalau enggak yang judulnya kelengkapan. Siapa yang judulnya kelengkapan rekam medis, rekam medis? Siapa yang judulnya kelengkapan? Iya. Mila, Bu. Mila. Widya. Oh, Widya. Nah, kalau proporsi itu seperti persentase ya, nama lain doang. Jadi apa bedanya kalau ada yang nanya apa bedanya proporsi sama persentase? Nggak ada bedanya, itu nama lain. Sinonim persentase dan proporsi itu. Jadi cara ngingetnya kalau proporsi itu A per A plus B. Jadi kalau saya mau ngecek berapa persentase kelengkapan rekam medis, berarti kalau yang lengkap A dibagi seluruh rekam medis, baik lengkap nggak lengkap. Paham ya? A plus B. A per A plus B. Kalau saya pengen tahu berapa persentase ketidaklengkapan, berarti B per A plus B. Gitu ya? Gitu ya. Ini contoh proporsi. Sekarang rasio. Rasio itu membandingkan. Jadi pakainya A per B. Contohnya, saya pengen tahu di kelas berapa sih perbandingan anak rekam medis yang cewek sama cowok gitu. Ya. Kalau saya pengen tahu berapa yang pakai kacamata, itu persentase atau proporsi. Jumlah orang yang pakai kacamata dibagi seluruh mahasiswa, baik pakai kacamata atau nggak pakai kacamata, gitu ya. Itu bedanya, proporsi atau persentase. Tapi kalau rasio, saya pengen tahu yang cewek sama cowok ada berapa, gitu. Ya. Jadi ini pakainya
perbandingannya menggunakan rasio, bukan pakai persentase. Nanti saya ada tanya di sini rasio. Misalnya kalau nggak salah ya, saya tanya begini, berapa perbandingan antara tenaga kesehatan dokter dengan perawat? Berarti itu pakai rasio, bukan pakai proporsi. Ya, kalau berapa jumlah dokter, berapa persentase dokter di sebuah rumah sakit, itu berarti pakai proporsi atau persentase. Jumlah dokter per total semua tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, perekam medis gitu ya. Tapi kalau rasio saya bandingin, dokter kan biasanya ditemani oleh perawat. Kok ini rumah sakit kok kayak agak timpang ya? Emang berapa sih perbandingan antara dokter sama perawat gitu? Supaya setidaknya satu dokter atau misalnya 2 dokter, ada 1 perawat gitu. Jadi saya pengen tahu perbandingannya antara perawat sama dokter. Berarti itu pakainya rasio. Ingat-ingat ya, rumusnya A per B. Jadi data yang di bawahnya, di numeratornya itu sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang rate. Rate itu seperti persentase. Kemarin contohnya si jahe. Jahe itu ada apa jahe? Mana jahe, ada nggak di sini? Halo jahe? Ada, Bu. Ada. Jahe itu Oh, kemarin apa kematian ibu pada saat melahirkan. Apa tuh namanya? apanya, Bu? Iya, namanya apa? Kematian ibu melahirkan itu Oh, namanya apa? Maternal. Ini jahe gimana sih, Dang? mortality. Lupa. Aduh, jahe. Maternal mortality, Bu. Mortality apa? Halo? Maternal mortality. Maternal. Iya, maternal mortality apa namanya? Red. Nah, maternal mortality rate. Ini contoh nih yang ketiga. Nah, ini seperti persentase atau proporsi A per A plus B. Jadi, maternal mortality rate itu dihitung ibu yang meninggal pada saat melahirkan per seluruh ibu yang melahirkan, baik meninggal atau tidak meninggal. Berarti kan A plus B ya. Tapi bedanya dengan proporsi atau persentase itu ada durasi waktunya. Kenapa? Karena maternal mortality rate itu, misalnya contohnya punya jahe, maternal mortality rate itu harus ada base waktunya. Kalau saya cuma ngitung MMR 1 kali, padahal kasus 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, MMR-nya akan berbeda gitu loh. Jadi pengukuran maternal mortality rate itu harus berdasarkan waktu. Oh, MMR Indonesia pada tahun sekian itu berapa, pada tahun sekian itu berapa gitu. Jadi ini seperti proporsi, cuman ada durasi waktunya. Paham ya? Lanjut, ini contoh pada tahun sekian gitu. Jadi ada tahunnya, ada durasi waktunya. Nah, ini lanjut kita berpindah. Jadi tadi udah selesai pengukuran datanya, udah ada numerik kategorik. Nah, ini ada populasi. Populasi itu berarti total sampel total apa namanya? Elemen yang akan kita teliti, gitu ya. Kalau sampel itu sebagian dari populasi yang akan kita teliti. Ya, nanti akan keluar ini. Nah, ini saya nggak ada PPT lanjutannya, jadi tolong diperhatikan dengan baik tuh. Habis ini selesai. Ini saya mau jelasin satu-satu tapi nggak pakai PPT, saya jelasin langsung. Jadi kalau yang nggak datang rugi, ya. Jadi yang pertama, teknik pengambilan sampel itu ada 2, ada random sama non-random. Non-random artinya diacak atau enggak? Enggak. Enggak diacak. Kalau random diacak. Nah, yang non-random itu ada purposive atau judgmental sampling, ada kuota sampling, ada incidental sampling, snowball sampling, ada sampling jenuh. Nah, ini nanti saya tanya dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini nanti saya akan tanya. Kalau nggak salah 2 atau 3 soal. Nah, kalau purposive sampling itu misalnya sampel yang saya ambil, jadi ini di kepala kita bayangannya yang tidak random ya. Jadi pada saat saya datang ke rumah sakit atau ke lahan penelitian, purposive itu penelitiannya itu sampelnya sesuai dengan persyaratan yang kita inginkan. Misalnya,
gue nggak mau responden yang itu soalnya kayaknya mukanya galak gitu, itu nggak apa-apa ya. Gue nggak mau yang itu soalnya kayaknya orangnya jutek, nggak apa-apa, kita ambil aja yang kayaknya enak orangnya gitu, itu berarti purposif. Nah, kemudian kuota sampling itu dijatah. Misalnya ada kalian di perusahaan, kalian nggak bisa ya ngambilnya di bagian keuangan, soalnya tiap hari orangnya sibuk gitu, atau misalkan di rumah sakit, jangan ke keuangan kalau mau wawancara karyawan. Silakan kamu ke sini gitu, itu dijatah. Kemudian insidental. Nah, ini insidental yang banyak kalian lakukan kemarin, contohnya judulnya kepuasan. Atau punya siapa? Ada nggak yang judulnya penelitiannya itu insidental itu siapapun yang kalian temui mau mukanya sangar atau enggak, berbeda dengan purposif tadi. Kalau purposif, enggak jadi saya wawancara yang ini kayaknya jutek deh gitu. Tapi kalau insidental, siapapun yang kalian temui pada saat kalian penelitian itu harus dijadikan sampel. Pada saat kalian turun lapangan itu harus dijadikan sampel. Contohnya siapa? Ada nggak di sini? JJ, Bu. Oh, JJ begitu, insidental ya. Nanti ada soalnya. Snowball sampling. Kalau snowball itu dia bola salju, berarti dari sedikit jadi banyak. Waktu dulu statistik 1 saya ajarin itu contohnya misalnya responden yang tersembunyi, yang tidak diketahui, tapi saya tinggal punya satu yang jadi kunci. Misalnya adalah penelitian tentang gay. Ya, misalnya cowok yang gay itu kita kan nggak tahu mana cowok yang gay atau enggak. Saya tinggal punya satu orang, tahu satu orang aja yang gay. Nanti saya tanya ke dia, kamu punya temen nggak 2 yang gay juga? Pasti dong, sesama temen gay nggak mungkin, sesama gay nggak mungkin punya temen gay gitu. Jadi dia tinggal cari temennya 2, yang 2 lagi cari temennya 4 cari temennya 8 gitu. Jadi beranak, jadi sedikit menjadi banyak. Kemudian sampling jenuh. Ini kemarin ada nggak yang pakai sampling jenuh? Biasanya kalau sampelnya kecil, 30 kurang dari 30 orang, pakainya sampling jenuh. Ya. Jadi di mana seluruh populasi dijadikan sampel. Akhirnya nggak ngacak kan? Karena semua populasi dijadikan sampel. Kemudian, aduh saya kering tenggorokannya. Saya ambil minum dulu sebentar ya. Ya, Bu. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke simple random sampling. Jadi ini yang random yang diacak. Kemarin ada tuh yang pakai simple random sampling. Jadi di sini ngacak langsung. Seluruh sampelnya saya masukkan kayak orang kocokan arisan. Cuman karena kita orang karya ilmiah, nggak mungkin pakai kocokan arisan, jadi kita pakai rumus di Excel supaya teracak gitu ya. Contohnya kemarin siapa yang pakai simple random sampling? Lina. Ya, paham ya intinya simple random sampling ya. Nanti ada soal ini ya. Kemudian systematic random sampling. Kemarin ada saya nguji anak pakai systematic random sampling, terus saya tanya dia bisa jawab. Siapa ya kemarin ya? Iya, Bu. Siapa? Mila. Mila. Nah ya, Mila pinter nih. Systematic random sampling sama kayak simple random sampling, tapi dia pakai apa, Mil? Interval. Iya, betul. Intervalnya dapat dari mana? Dari seluruh jumlah populasi dibagi data yang misalkan populasi RM-nya ada berapa, terus diambil dibagi sama apa? Lupa Mila. Padahal waktu saya tanya bisa loh. Iya, Bu, seluruh RM-nya dibagi RM yang kasus itu. RM yang apa? Bentar, Bu, saya lupa. Habis sidang kenapa jadi hilang ingatan semua? Jahe tanyain maternal mortality rate lama banget. Aduh, udah pada buyar semua ya, pengennya wisuda ya?
Wisudanya online aja ya? Jangan. Ah, JJ emang udah ngumpulin, nggak ada berita acara KTI-nya. Nggak usah wisuda. JJ udah siapin pendamping wisuda, berkas wisudanya nggak dikumpulin. Jangan nyiapin pendamping dulu, nyiapin berkasnya dulu. Itu kayak Irada. Nggak usah cari pendamping dulu ya, Daya. Apa udah ada Fahmi? Fahmi ya? Enggak, Bu. Ayo, mana Mila lagi ditungguin, Mila? Iya Bu, jadi dicari R-nya dulu. Jadi data yang kita mau ambil kan Januari, misalkan Januari, Februari, Maret. Nah seluruh data itu ada berapa dibagi sama jumlah rekam medis. Misalkan kayak saya pasien bedah, jumlah rekam medis pasien bedah gitu. Loh, lupa ini Mila. Systematic random sampling itu pakainya interval. Cara dapat intervalnya populasi dibagi sampel. Iya, kan sampelnya kamu udah ngitung pakai rumus. Populasinya misalnya ada 1000, butuh sampelnya misalnya 500, berarti 1000 dibagi 500, kayak gitu. Itulah intervalnya gitu ya. Nah, kemudian ada stratified random sampling. Ini nanti saya nggak nanya tentang hitungannya, tapi saya nanya teorinya nih, stratified random sampling. Jadi stratified random sampling itu penelitian yang kalian itu harus menstratakan atau mengelompokkan. Kelompoknya bukan berdasarkan tempat tinggal atau wilayah atau area, tapi berdasarkan kasus di situ. Misalnya kalian pengen mengetahui apakah ada motivasi mahasiswa Fikes, berarti stratanya adalah rekam medis, gizi, kesmas, biotek, farmasi, itu stratanya gitu. Kalau kalian pengen tahu apakah ada perbedaan kepuasan pada pasien rawat jalan, berarti pengelompokannya pasien rawat jalan, poli bedah, poli anak, poli penyakit dalam, poli apa gitu, tergantung kasusnya. Kamu pengen tahu JJ misalnya apa, J? Judulnya, J? JJ evaluasi kualitas. Kualitas pada karyawan kan? Nah, misalnya karyawannya mau dibikin strata, misalnya karyawan di rekam medis, apalagi karyawan di penunjang, di apa. Pasti pakai stratified kan, JJ kan? Enggak, JJ nggak pakai itu, Bu. Oh, pakainya apa? Oh, tadi ya pakai insidental ya? Soalnya datanya ada yang ekstrim. Iya, soalnya datanya ada yang ekstrim. Oke. Kemudian ada cluster random sampling. Kalau cluster itu sama seperti stratify, cuman pengelompokannya berdasarkan wilayah atau tempat tinggal. Jadi misalnya saya mau ngukur kepuasan orang terhadap sebuah aplikasi BPJS, orang yang tinggal di Kebonjeruk, orang yang tinggal di apalagi sih Kembangan, orang yang tinggal di Daan Mogot gitu. Jadi klasternya atau pengelompokannya berdasarkan wilayah. Kemudian multi-stage random sampling itu dalam satu penelitian cara ngerandomnya itu lebih dari sekali. Jadi bisa pakai cluster dulu, setelah cluster turun ke bawah pakai stratify turun ke bawah pakai simple random sampling gitu. Biasanya penelitian besar. Punyanya Kemenkes, BPS itu biasanya pakai multi-stage. Udah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya nggak? Cukup jelas? Tadi seluruh PPT saya itu keluar jadi soal. Ya. Jadi perhatikan. Jadi di-share kan, Bu? Di-share. Ibu. Ya. Untuk praktikum nanti kita kayak ngerjain soal itu kayak waktu UAS statistik kayak gitu, satu case gitu atau nanti tanya jawab ya, Bu? Kayak gini, pas praktikum BIOS aja ya yang saya ya, karena dosen lain akan beda. Jadi kan nanti kalian dikelompokin. Kelompoknya nanti akan berubah, yang kemarin dikasih itu kemungkinan nggak akan dipakai karena ada tambahan orang. Kemarin itu datanya cuma 40 sekian orang, terus ada nambah-nambah jadi 60 orang, nah akan diacak lagi. Diacaknya berdasarkan apa? Jadi nanti selama ujian tulis, nanti saya cek siapa aja yang setiap ujian tulis lulus terus. Siapa aja yang ujian tulis banyak nggak lulusnya, itu nanti akan masuk kelompok prakteknya di ujung terakhir.
kelompok E. Kalau karena kelompok E sidang ujian tulisnya banyak nggak lulus, jadi pada saat teman-temannya ujian praktek kelompok A sampai D itu mereka masih ujian tulis ulang 1 dan ulang 2 gitu. Jadi saya identifikasinya dari hasil ujian utama ujian utama. Nilai ujian utama bagaimana nilainya, ternyata tren mata kuliah ini nggak lulus, ini nggak lulus, ini nggak lulus, atau banyak gitu yang nggak lulus, yang lulus cuma 1 dari berapa sih, 9 ya, kalau nggak salah 9 mata kuliah. Nah berarti dia akan masuk ke kelompok E. Tapi kalau ini lulus, ini lulus, ini lulus, ya di antara ya nggak lulusnya paling 1 gitu, di antara A sampai D. Tapi kalau yang banyak nggak lulusnya itu masuk ke E, supaya kita kasih kesempatan sepanjang hari Senin minggu depan, kan itu udah mulai praktek ya. Sepanjang hari Senin minggu depan, yang lain yang kelompok A sampai D itu pada praktek, yang lagi ngulang itu ngulang gitu. Jadi kalian yang ngulang itu nggak ketinggalan gitu, kasihan soalnya kalau ketinggalan. Nah, nanti yang praktek udah selesai, yang ulangnya baru praktek gitu, ditaruh di ujung. Gitu, kita kasih kesempatan 3 atau 4 hari buat ulang. Lebih enak sih jangan ngulang. Kalau nggak ngulang kan enak nih, langsung lanjut lagi, nggak usah beban lagi gitu loh. Kalian semua udah tahu, saya nilainya 68, berarti lulus. Langsung nanti ada keterangannya, selamat Anda lulus, mohon maaf Anda belum lulus, gitu udah tahu semua. Jadi kalau saya lulus, langsung lanjut step selanjutnya. Kalau saya nggak lulus, harus belajar. Belajarnya dari mana? Salah satunya dari yang ini nih, dari apa, pengayaan ini gitu. Jadi penyegaran ini harus datang. Ini tadi yang belum datang coba saya panggil lagi. Vista udah. Widya Handayani. Widya Handayani. Bu. Mana? Oke. Kemana aja Widya? Terus Mulia. Muhammad Mulia. Masih nggak datang juga. Yoga Ananda. Ya ampun. Dimas. Dia ada di grup kalian nggak? Ada, Bu. Aduh. Di grup Catherine. Catherine mana Catherine? Halo Catherine. Kok nggak jawab? Iya ada Ibu. Nah, terus Riningsi Mamonto. Mana ini? Mamonto. Nggak ada ya. Ini mana sih Elsie? Kasih tahu dong, Elsie sahabatnya Mamonto kan? Kasih tahu dong. Pinky. Nggak ada juga. Udah, itu tinggal tadi Widya berarti udah datang ya. Mulia, Yoga, Dimas, sama Pinky itu kakak kelas kalian semua. Yang ini yang angkatan 2017, Riningsi Mamonto mana? Sendirian loh. Sendirian nggak ada. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar lagi, 13 menit lagi. Bu Lili masuk. Ibu, ya. Indikator nilainya ABC gitu Bu, nanti ditaruh di sertifikatnya. Maksudnya? Nanti yang hasil ujiannya Bu. Oh, hasil ujiannya nanti ada 2, ada sertifikat telah mengikuti kegiatan PPK ini, tapi nggak ada nilainya. Satu lagi ada transkrip, transkripnya nanti ada nilainya. Nanti ada nilai huruf, ada nilai angka gitu. Dikonversi jadi angka, jadi huruf dari angka gitu. Konversinya masih sama kan Bu kayak yang kemarin-kemarin? Sama, Amin pakai konversi ESA unggul. Udah, jadi nanti setelah ini saya share PPT-nya di grup, dan PPT itu nggak selengkap datang sekarang ya. Contohnya tadi yang sampel, terus ngitung desil, persentil, itu kan harus hadir gitu. Nggak bisa kalau ini nggak hadir. Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? 12 menit lagi. Bu Lili masuk.
Cukup nggak? Praktek. Ibu yang prakteknya belum dijelasin Iya. tadi kayak gimana Yang tapi praktek itu nanti misalnya kelompok A. Kelompok A itu misalnya ada 10 orang. Hari apa, tanggal berapa ketemu sama saya, tampil di layar. Ini contoh yang BIOS aja, yang lain saya nggak ngerti. Silakan ditanyakan ke dosen masing-masing. Nah, nanti saya ada kasus, saya sebutin kasusnya, kalian tulis, terus kalian hitung. Misalnya tadi contohnya, ada kasus ini, mana yang lebih bervariasi, otomatis kepala kalian langsung ke koefisien variasi gitu ya. Misalnya saya minta desil, persentil, langsung hitung gitu. Nah, nanti saya ngacak urutannya siapa yang harus jawab dulu. Kalau misalnya saya baru tanya-tanya, belum ditunjuk, suruh nunjukin jawaban aja dia udah pinter. Misalnya saya tanya menjebak kayak tadi, ada nggak kuartil 4? Hitung kuartil 4. Kuartil 4 bukannya nggak ada Bu, kayak gitu. Kuartil itu membagi menjadi berapa? Membagi menjadi 4. Kalau desil 10. Baru ditanya-tanya begitu udah paham, udah ngerti. Ya udah saya nggak jadi nanya tentang yang dia kerjain gitu. Tapi kalau tanya ini nggak paham, tanya ini nggak paham, ya udah langsung coba kerjain apa namanya kasus ini gitu, gitu ya. Jadi nanti saya berarti kayak tanya-tanya tinggal dulu. waktu SPSS gitu ya Bu? SPSS enggak? Apa mau SPSS juga? Enggak, maksudnya sistemnya kayak waktu SPSS kayak gitu. Iya, Ditanya iya, dulu iya habis itu. benar-benar. Saya tanyain. Kalau pas ditanya udah oke, saya nggak lanjut ke praktek. Tapi kalau ditanyain apa-apa nggak ngerti, ya udah mentok ke praktek. Nanti praktek juga ada ulangnya. Kalau ditanyain macam-macam, suruh ngitung macam-macam nggak bisa, ada ulangnya juga gitu. Ya, prakteknya sama kayak tadi yang saya gambarkan, suruh ngitung ini gitu. Udah, ada lagi? Nggak ada yang lain? Yang lain jangan Udah, sampai Bu. nanti di belakang layar rame. Gue nggak paham yang ini, nggak paham yang ini gitu. Udah, cukup ya. Kita akhiri penyegaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.